Ya, selamat siang pemirsa Berita Seloraya TV channel YouTube. Saat ini saya bersama dengan komunitas pemburu donor plasma 21 dan di samping saya bersama Bu Erlina atau yang dikenal dengan Bu Lina Indarno selaku dari pembina Ibu ya. Dan di sampingnya Bu Erlina bersama dengan Mas Robi Valentino selaku ketua dan bersama Mas Billy Wong selaku dari penyintas COVID-19 dan pendonor darah plasma. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mas. Ini gimana kabarnya Bu Erlina? Luar biasa. Tetap semangat ya Bu. Semangat. Bu, ini Bu mungkin bisa diceritakan sedikit ya Bu ya, mungkin tentang awal mula berdirinya gerakan ini Bu ya. Awal mula berdirinya gerakan ini saya terinspirasi oleh meninggalnya almarhum Dr. Prasetyo. Beliau sebetulnya sudah dapat donor plasma dari kita, tapi berhubung mungkin waktunya udah nggak sesuai, nggak tepat lah, terlambat lah istilahnya seperti itu. Beliau nggak ada. Oleh karena itu, jadi saya kayak ada dorongan. Ternyata kita dalam hal ini tuh harus kejar-kejaran. Saya belajar apa tuh itu donor plasma. Saya sebetulnya belum tahu apa itu donor plasma. Saya belajar, saya buka-buka di buku, Google juga, oh donor plasma seperti itu. Terus saya mulai dari itu komitmen. Gimana caranya saya bisa dapat donor plasma untuk menolong sesama. Karena memang sangat berguna sekali ya donor plasma. Satu pendonor itu bisa untuk menyelamatkan satu jiwa. Gitu ya, Seperti itu ya. Itu yang menjadi semangat Ibu ya Bu ya. Iya, itu yang mendorong saya karena terinspirasi seperti ini. Nyawa orang tuh benar-benar berharga. Melalui donor ini kan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya keinginannya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk visi misi Bu dengan adanya gerakan seperti ini mungkin apa Ibu ya? Kalau visi misi saya ya itu tujuan saya hanya satu. Karena dengan satu orang pendonor itu merupakan satu jawaban doa dari satu keluarga besar dan kebahagiaan dari satu keluarga besar. Oh, seperti itu. Iya. Terus ini Bu, mungkin dari gerakan Ibu apa sebelumnya udah membantu Bu untuk kemarin-kemarin atau baru awal ini? Gini, saya mulainya setelah Dokter Prasetyo, almarhum Dokter Prasetyo tidak ada itu saya terus langsung gencar. Sebelumnya saya nggak tahu apa itu donor plasma, kan tidak tahu. Memang pandemi ini kan awalnya dari bulan November kan 2019. Saya nggak tahu. Setelah Dokter Prasetyo itu baru saya tahu. Setelah itu saya gencar-gencarnya bikin itu. Seperti itu ya Bu ya. Donor plasma ini mungkin seperti apa ya Bu ya? Sebetulnya tidak perlu ditakutkan ya. Kita dengan berdonor plasma itu kalau saya belajar ya dari Zoom, dari dokter-dokter, teman saya banyak dokter juga. Saya tanya sebetulnya dokter donor plasma itu gimana? Kalau malah semakin kamu mendonorkan plasmamu, itu semakin titer istilah antibodimu itu semakin bagus. Jadi semakin kita semakin kuat, istilahnya seperti itu. Gitu ya, Iya, jadi jangan takut, ngapain takut? Ya kan, memang tujuan kita tuh gini, Tuhan memberikan kita kesempatan hidup melalui kehidupan yang tadi diberikan kembali, kesempatan kedua itu, makanya kamu jadilah berkat jadi sesama. Gitu ya Bu Iya. ya. Terus ini Bu mungkin harapan Bu Erlin ini dengan adanya gerakan seperti ini Bu, mungkin untuk masyarakat mungkin biar seperti apa Bu? Iya, harapan saya agar semua istilahnya teman-teman yang penyintas itu tergerak hatinya, mereka mau bersedia dengan tulus ikhlas mendonorkan plasmanya untuk membantu sesama ya. Istilahnya pasien-pasien yang saat ini benar-benar membutuhkan, terutama untuk saat ini benar-benar banyak dibutuhkan. Untuk di Kota Solo itu benar-benar banyak dibutuhkan karena kita memang kewalahan. Saat ini memang kita kewalahan Mas, tapi saya berharap kedepannya akan berdiri suatu bank donor plasma. Jadi kalau seumpama pandemi ini meskipun sudah berakhir atau tidak kan ini kan kayak seperti flu ya. Iya, betul. Flu itu kan akan berjalan selamanya. Saya kepingin kalau punya istilahnya bank donor plasma itu kita punya simpenan lah. Nanti kalau ada yang sakit atau ada yang perlu, jadi bisa langsung ngambil lah. Ya, selamat siang Mas Robi. Iya, selamat siang. Ini gimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat ya. Pasti tetap semangat. Ini Mas Robi, yang saya mau tanyakan ini Mas tentang seputar pemburu donor plasma ini. Mungkin ini diawali sejak tanggal berapa Mas ini? Kalau sejak tanggalnya saya nggak tahu ya. Yang saya tahu tuh sejak awal pandemi kita udah kebentuk grup ini, organisasi ini untuk mencari plasma bagi penderita COVID-19. Begitu ya. Iya. Nanti di awal saat mendirikan sebuah gerakan seperti ini mungkin ada susah senangnya Mas ya. Mungkin susah senangnya ini seperti apa Mas? Susahnya itu gini ya, kita kan ada bermacam-macam karakter orang dan kadang kita perlu membina supaya ada kesatuan untuk bisa menjadi berkat untuk menyelamatkan para pasien dengan cara mencari plasma,
Nah, kita perlu ada kesabaran untuk membimbing teman-teman supaya ayo kita gerak untuk mencari plasma gitu. Terus ini Mas Robi, ini kan saya lihat ini Mas Robi ini masih muda ya Mas ya, mungkin termasuk dari kaum milenial. Ini kenapa Mas Robi ini memiliki semangat untuk memberikan apa ya pertolongan untuk sesama dalam mereka yang membutuhkan donor plasma ini Mas? Ya. Pertama-tama saya lihat banyak ya para pasien COVID-19 itu benar-benar membutuhkan plasma, dan plasma ini kayak ibaratnya kayak untuk menyambung nyawa bagi sang penderita. Nah, satu bebannya tuh gini, saya punya teman tuh juga pernah kena COVID-19 dan dia minta tolong sama saya, coba Rob, aku minta tolong untuk bisa mencarikan plasma. Makanya saya waktu itu saya berinisiatif untuk menghubungi teman saya, dan memang betapa susahnya kita mencari plasma, dan akhirnya kita dari teman ke teman satu, akhirnya mereka juga terbeban, akhirnya jadilah satu grup ini gitu. Selamat siang Mas Willy. Ya, siang Mas. Ya. Gimana kabarnya? 100%. Sehat ya ini ya. Sehat habis donor. Kemarin dari tes ya berarti? Sudah tes PCR dan tadi sudah donor plasma juga sih kebetulan tadi Gitu ya. siang ya. Oh gitu ya. Mungkin ini bisa diceritakan ya untuk pemirsa Berita Soal TV saat Mas Willy ini terkena mungkin COVID-19. Mungkin apa yang dirasakan Mas Willy? Jadi pertama saya terkena COVID itu memang mengalami gejala-gejala umum ya, sama seperti rekan-rekan yang lain, termasuk gejala ringan dan sedang. Sebetulnya sih kalau saya bilang syukurlah nggak begitu parah ya, nggak ada hal-hal yang kira-kira seperti sesak nafas segala macam, nggak ada. Cuman memang sempat terbersit pemikiran bahwa pada saat itu kan kalau misalkan seseorang terkena COVID itu dianggap sebagai seseorang ya, ini pasti ceroboh. Ada kekhawatiran untuk disingkirkan masyarakat, ada kekhawatiran untuk dianggap perlu dijauhi lah, nggak didekatin. Itu yang memang terbersit dari pertama-tama saya terkena, dan untunglah respon teman-teman, respon masyarakat, tetangga segala macam bagus sekali sih, bagus sekali ya, sangat-sangat responsif, sangat-sangat memberikan perhatian, sangat mendukung, dan itu menurut saya sangat berpengaruh sekali terhadap kesembuhan. Oh gitu ya. Ya. Terus ini Mas Willy, ini mungkin saat Mas Willy terpapar COVID-19, mungkin apa yang dilakukan Mas Willy saat melakukan isoma ya Mas ya? Isoman ya. Jadi seperti disarankan oleh dokter, gimana pun juga memang harus tes ya, tes swab atau PCR. Kebetulan saya waktu itu swab. Kemudian memang harus banyak istirahat. Banyak istirahat ini saya rasa cukup penting ya. Jadi karena kemungkinan saya terkena COVID itu karena beberapa lama waktunya itu kurang istirahat. Dan istirahat, terus jangan berpikiran negatif, santai, tenang. Kalau bisa banyak lihat film humor lah. Oh gitu ya, biar ketawa. Biar ketawa. Imunnya naik. Iya, betul, imunnya naik. Jadi mungkin yang Mas Willy rasakan saat sehabis donor plasma mungkin seperti apa Mas? Jadi menurut saya dan teman-teman yang juga berdonor ya, sebetulnya hampir nggak merasakan apa-apa. Bahkan kalau saya pribadi nggak merasakan apa-apa. Nah, ada teman-teman yang bicara bahwa, teman-teman di medis yang bicara bahwa kalau misalkan kerasa seperti sedikit pusing, sedikit cemas atau apapun, ini psikosomatis. Jadi psikosomatis memang dari sugesti pikiran yang sebetulnya bukan dampak langsung dari mendonor plasma sendiri. Harusnya nggak masalah sama sekali sih. Iya. Itu mungkin apa yang dia pikirin aja. Betul, karena ketakutan, karena nggak biasa. Mungkin juga ditambah takut jarum suntik atau kurangnya informasi tentang pentingnya donor plasma bagi sesama atau untuk diri sendiri. Gitu ya. Terus saat kemarin Mas Robi rasakan apa saat habis donor plasma? Saya ngerasakan, rasanya bangga sekali itu aja. Bangga sekali, itu yang nomor satu ya. Yang menurut saya itu nomor Kenapa satu. Bangga, Mas? Jadi gini ya, kalau misalkan saat ini menurut saya bisa berdonor plasma itu suatu privilege istimewa. Karena nggak semua orang itu bisa berdonor plasma di mana masyarakat membutuhkan. Pas kebetulan saya seorang penyintas COVID, dan itu kan sesuatu yang dihindari ya, tapi seakan-akan ada blessing in disguise di mana ternyata dari kejadian yang saya alami itu bisa membuat saya untuk bisa turut berperan serta, kalau misalkan dalam istilahnya kami itu
turut berperan serta memerangi COVID-19 ini. Ini mungkin Mas Billy ada yang mau disampaikan pada pemirsa mungkin untuk pemirsa berita saatnya mungkin apa Mas? Jadi untuk teman-teman ataupun untuk pemirsa semua, pertama-tama ya memang untuk menghindari terpapar COVID ini bagaimanapun juga memang harus prokes ya. Jadi patuhi 6M. Dulu 3M, 5M, 6M coba cari sendiri di googling ya, saya nggak begitu hafal ya. Terus kalau misalkan ternyata jelek-jeleknya terpapar pun nggak perlu khawatir ya. Mungkin yang paling penting adalah jaga fisik, banyak istirahat, ya, tetap tenang, konsultasi ke dokter. Semoga tidak ada gejala-gejala yang timbul secara berat itu. Nah, harapannya kalau saya sih gini ya, terutama untuk pada saat menjadi penyintas COVID, yang paling membanggakan adalah bisa berdonor plasma, bisa menyingsingkan baju, bisa numpahkan darah, ya kan? Ikut serta dalam perjuangan bangsa dan negara menghadapi COVID-19.